Operasi militer di pedalaman Papua meninggalkan banyak kisah suka duka bagi prajurit TNI. Ada banyak fakta tak terduga tentang aksi heroik hingga derita nyata yang dialami prajurit saat operasi di pembebasan Papua yang dulu disebut Irian Barat. Ketika itu pada tahun 62, prajurit Korps Baret Merah Kopassus diterjunkan ke Papua. Sejarah mencatat keberhasilan TNI merebut dan mempertahankan Irian Barat. Namun ada banyak cerita pilu di balik perjuangan yang menelan banyak korban. Ada prajurit yang gugur, hilang di hutan belantara Papua, hingga meninggal karena sakit, bahkan terbunuh penduduk setempat. Dalam buku berjudul Beni Murdani yang belum terungkap, menguak kisah Operasi Naga di Papua. Operasi ini dirancang Beni yang saat itu masih berusia 29 tahun dan berpangkat kapten. Kendati berhasil menekan Belanda, operasi perintis ini harus dibayar mahal karena tidak berjalan sesuai rencana. Sebab data intelijen dinilai minim, penggunaan peta tidak akurat, dan medan operasi yang berat. Dalam misi operasi ini, prajurit Kopassus harus menggagalkan rencana Belanda mendirikan negara boneka di Irian Barat. Operasi ini sekaligus mewujudkan Tri Komando Rakyat atau Trikora yang diumumkan Presiden Soekarno 19 Desember tahun 61. Kepala Staf Operasi Tertinggi Mayor Jenderal TNI Ahmad Yani yang memimpin ketika itu tidak punya pilihan karena tak seorang pun perwira senior berani memimpin operasi tersebut. Sehingga dalam operasi ini ditunjuk Kapten Leonardus Benjamin Murdani atau dikenal Beni Murdani. Kisah ini diceritakan Brigjen TNI Purnawirawan Olisius Benedictus Mboy yang ketika itu masih berpangkat Letnan 1. Di hadapan pasukan naga di Pulau Seram, Panglima Mandala Mayor Jenderal Soeharto ketika itu mengatakan penerjunan prajurit cukup beresiko. Pada 23 Juni 62 tepat pukul 3 dini hari, sebanyak 213 prajurit Kopassus diterjunkan dari 3 pesawat T-130 Hercules di atas Merauke, Papua. Pilot TNI Angkatan Udara sudah berusaha terbang serendah mungkin agar saling berdekatan. Namun angin bertiup kencang sehingga para penerjun terpencar. Penerjunan memakai parasut statis jenis D1 buatan Rusia itu menjadi kacau. Kondisi kian sulit karena peta yang digunakan tidak akurat. Akibatnya, pasukan naga yang diterjunkan melebar 30 km lebih ke arah utara dari dropping zone yang ditentukan. Saat itu, Irian Barat masih gelap gulita. Para prajurit penerjun tidak mengetahui kondisi hutan di bawahnya sehingga tidak sedikit yang tersangkut di pohon dengan ketinggian 30-40 meter. Saat operasi di hutan Papua ini, banyak prajurit Kopassus yang dulu disebut resimen para komando angkatan darat gugur. Ada yang gugur dalam posisi tergantung di pohon, dan beberapa orang lainnya tenggelam di rawa-rawa karena membawa ransel terlalu berat mencapai 30 kg.